Mas, kok kontrakannya serem banget? Iya sih, kayak angker ya. Tapi kata pemiliknya ini emang rumahnya udah lama kosong, jadi kayak gini kondisinya. Tapi kan lokasinya juga strategis, deket kantor aku. Terus harga sewanya juga murah banget kan. Tapi kok hawanya kayak dingin aneh gitu ya, Mas? Masuk dulu yuk. Mas! Kenapa, Seng? Kayak ada yang manggil gitu, Mas. Tapi pas aku lihat, nggak ada orang. Nggak ada siapa-siapa. Aku nggak denger apa-apa. Masa sih? Ya mungkin kamu lagi capek. Ya, ini kita masuk dulu aja. Ya. Kamu tunggu sini. Aku mau nyalain lampu dulu. Ya. Kenapa? Itu. Cuma patung kok nih. Tapi lumayan kok. Perabotannya nggak jelek-jelek amat. Tapi ya, Mas, hawanya tuh dingin, sunyi, kayak kosong gitu. Tapi kayak ada yang ngeliatin, Mas. Mas! Kenapa, sayang? Hah? Pintunya ketutup sendiri. Sebentar. Cuma angin, sayang. Tuh, kamu lihat sendiri kan? Anginnya sih kenceng ya, makanya si pintunya tutup gara-gara angin. Terus langitnya juga mendung, kayaknya mau hujan. Yuk, masuk ke kamar aja. Ya. Udah, jangan dipikirin. Hawa kontrakannya itu, Mbak, dari awal sudah bikin bulu kuduk saya merinding. Dan Mbak tetap aja berani tinggal di situ. Ya mau gimana, Mbak? Suami tetap kekeh. Apa Mbak berusaha melakukan sesuatu buat bisa menekan rasa takut atau perasaan Mbak itu, Mbak? Saya sempat cerita ke sahabat saya, ke orang tua saya juga. Ya, tapi mereka nyaraninnya untuk lebih rajin lagi ibadah. Jadi Mbaknya rajin ibadah dan suami Mbak sendiri gimana? Apa dia juga ikut rajin ibadah, Mbak? Mas, bangun yuk, kita sholat isya dulu. Nanti aja. Aku capek. Abis keliling beresin rumah. Sholat gak sampai 5 menit loh. Biar hati kita tenang kalau udah sholat. Aku ngantuk banget. Dia aja males-malesan. Padahal saya udah ingetin. Tapi rasanya tuh dia nganggep ini semua enteng. Kayak gak ada apa-apanya gitu, Mbak. Mas, bangun, Mas. Mas, bangun, Mas. Aku dengar sesuatu di luar, Mas. Aku dengar kayak ada yang masuk ke rumah kita, Mas. Mas, bangun, Mas. Kayaknya ada maling dia mau masuk rumah kita, Mas.
Mas. Halo Des. Halo, kamu udah sampai mana, Van? Jangan telat ya. Iya, ini udah mau jalan kok, tapi mau sarapan dulu. Lo gimana sih, kamu kok belum jalan? Kita kan harus lanjutin obrolan yang kemarin yang belum selesai. Apalagi hari ini kan kita harus presentasi sama bos. Iya, cepet kok. Soalnya kan aku udah pindah deket kantor sekarang kontraknya. Ya emang sih belum tahu jalannya aja. Ya udah kamu jalan sekarang, nyari jalan biar gak telat. Takutnya nanti macet. Ya udah deh, aku jalan sekarang. Kebetulan aku bawa makanan agak banyak. Nanti kamu sarapan pakai punya aku aja ya. Iya, aman. Des, nanti kita lanjut di kantor ya. Mas, aku masakin nasi goreng kesukaan kamu. Wah, makasih ya sayang. Tapi kayaknya aku nggak sempat buat sarapan nih. Loh, sarapan kan sebentar doang. Nanti aja deh. Aku ada presentasi sama bos soalnya. Ya udah deh kalau gitu. Kamu hati-hati di jalan ya. Nanti kalau udah pulang kerja langsung pulang. Jangan keluyuran. Ya udah. Kamu jaga rumah ya. Aku jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati. Kok ada suara air ngucur ya? Siapa yang buka keran? Perasaan aku nggak nyalain keran. Apa tadi aku lupa matiin ya? Soalnya kan buru-buru bikin sarapan. Saya seringnya sendirian, Mbak, di rumah kontrakan itu. Karena kan suami kerja. Dari awal memang gak nyaman di rumah itu. Tapi semakin saya sering sendiri, rasa gak nyaman itu semakin kuat gitu. Kenapa Mbak? Apa yang bikin gak nyaman? Apa ada suara-suara atau apa Mbak? Kayak gimana ya, Mbak? Saya susah juga ngejelasinnya gitu. Kayak semacam ada suara langkah kaki di atas. Sedangkan kan rumah saya cuma satu lantai, Mbak. Dan yang paling saya ingat adalah saya pernah mimpi. Mimpi yang gak bisa saya lupain. Kenapa Mbak? Mimpinya seperti apa? Saya mimpi didatangi oleh sosok pria yang saya nggak kenal, saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi yang pasti, dia adalah pria yang ganteng banget, rapi, bersih. Loh Mbak, saya pikir Mbak mimpi serem tuh ketemu jin atau ketemu makhluk halus gitu. Bukan, Mbak. Ini menarik banget loh Mbak. Saya bertemu pria ini rasanya seperti nyata banget, Mbak. Saya ngobrol, saya bertatapan langsung sama dia. Tapi anehnya, ketika saya mimpi dia, besok ada badan saya tuh berasa lemes gitu. Capek yang kayak habis kerja berat, Mbak. Kamu tuh kayak diserap gitu loh energinya Mbak. Saya juga nggak paham ya, Mbak. Mimpi itu selalu datang